Halo teman-teman semuanya, hari ini channel Kalah Secara Aman akan membahas penjelasan tentang video mempertahankan kenikmatan adalah hal yang tidak mudah. Untuk mempermudah saya langsung baca saja ya, saya akan memberi penjelasan atau reaksi dari video tersebut ya. Pertama, salah satu kenikmatan adalah kenikmatan berpacaran bahkan saat seorang menikah dan menjadi pengantin baru dunia terasa indah dan nikmat sekali. Ya jelas ya bahwa kalau kita itu berpacaran atau menikah ya itu ada kenikmatan tersendiri ya. Nah pertanyaannya adalah berapa lama kenikmatan tersebut bisa bertahan. Nah itu berapa lama ya, apakah bertahun-tahun atau singkat aja ya. Selanjutnya kita tidak diajarkan di sekolah bagaimana cara mempertahankan kenikmatan. Kita hanya diajarkan untuk menang, mencapai prestasi dan cita-cita setinggi langit. Nah, jadi kita kalau di sekolah itu biasanya cuma diajarin ngerjakan tugas ya, memenangkan persaingan, itu aja ya. Kita tidak diajarkan untuk mempertahankan ya kenikmatan yang sudah kita peroleh gitu ya. Nah, sayangnya pada kenyataannya kita juga perlu tahu kapan caranya untuk kalah. Kita harus tahu kapan dan bagaimana mengalah pada pasangan dan juga mengalah pada anak. Nah, itu ya kita harus tahu ya kapan mengalah pada pasangan ya, mengikuti keinginannya dan tentu saja dilakukan secara terukur dan berimbang ya. Nah, biasanya pasangan yang sedang dimabuk asmara merasakan segala sesuatu itu indah dan nikmat ya. Sayangnya dalam membina hubungan rumah tangga atau mempertahankan kenikmatan bukan seperti lari cepat ya, tapi maraton ya. Jadi kalau kita itu mau mempertahankan sesuatu itu jangka panjang ya, bukan langsung lari habis itu ngos-ngosan malah kehabisan energi ya atau burnout gitu ya. Nah, kebanyakan dari kita terbiasa dengan kenikmatan jangka pendek ya. Nah, ini macam-macam ya. Saya pernah juga ya ini ya, yang mencontek saat ujian ya. Rasanya semua orang pernah ya, walau jarang sih ya. Kecanduan pornografi, korupsi, rokok. Nah, kalau yang ini enggak ya, rokok saya enggak, vape, alkohol, narkoba dan lain-lain ya. Jadi tidak mengherankan kalau tingkat perceraian di Indonesia tinggi ya, karena masing-masing pihak tuh memaksakan egonya ya. Egonya untuk menang gitu ya, untuk kenikmatan sesaat aja ya. Ya itu saya kalau perceraian ya saya termasuk sih, cuma saya dicerai ya, cuma ya itulah sekarang baik-baik aja ya kondisinya ya. Apa dengan mantan sama anak juga ya terjaga semuanya ya. Selanjutnya bahkan ada juga pasangan yang menikah tapi enggan punya anak. Nah ini ya, child free, karena merawat anak perlu pengorbanan atau kalah yang tidak sedikit ya kalau merawat anak itu ya, mulai dari pengorbanan waktu, uang, tenaga, emosi dan lain sebagainya ya. Ya seperti itu ya. Jadi kalau punya anak itu ada tanggung jawab juga ya. Nah, kalau misalnya tidak punya tanggung jawab, tidak punya anak kan tentunya punya banyak waktu ya untuk menyenangkan diri sendiri, menyenangkan pasangan. Tapi ya buruknya kalau child free itu, kalau semua orang child free ya lama-lama habis manusianya ya, semuanya child free ya. Nah, mungkin juga ini saya tidak menyalahkan yang berpandangan child free juga sih. Mungkin mereka akan berubah pikiran dan mau punya anak jika diberitahu dan dinasihati dengan cara yang lebih bijak. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau yang child free itu jangan kita hakimi, tapi kita beritahu, kasih ya secara perlahan-lahan gitulah. Kasih selentingan gitu. Apa memang nggak mau berubah pikiran punya anak ya, siapa tahu mereka jadi mau punya anak ya, karena memang berumah tangga itu salah satunya untuk menghasilkan keturunan ya. Nah, sekedar sharing prinsip sederhana untuk mempertahankan hubungan yang nikmat adalah: satu, ikuti kemauan pasangan ya, itu ya. Maksudnya kita mau ngalah ya. Tentunya kemauan yang baik dan tidak melanggar hukum, jelas ya. Dua, pasangan kita giliran harus mau mengikuti kemauan atau hobi kesukaan kita ya. Nah, itu pasangan juga setelah kita ikut keinginannya, dia juga ikut keinginan kita ya. Itu ya. Kalau dalam bahasa Mandarin itu ya, atau Tionghoa itu ya, itu bisa biasanya dikenal Chengli ya, jadi orang Chengli ya.
Nah, kalau salah satu aja mau ngikut, yang satunya nggak mau ikut ya itu bisa bubar ya. Seperti yang saya alami ya. Ya, tapi sekarang sudah jauh lah, jauh lebih baik lah ya. Habis itu intinya kedua belah pihak harus mau mengalah dengan keinginan pihak lain. Yaitu kalau kita terbiasa memposisikan diri sebagai hamba yang melayani, tentunya tidak terlalu sulit untuk mempertahankan kenikmatan berpacaran dan kenikmatan berumah tangga. Nah, kayak gitu ya, kalau kita itu melayani gitu ya, jadi kita saling melayani, jadi ya itu saling menyenangkan hubungannya ya, bahkan bisa memiliki keturunan ya. Nah, dikutip dari berbagai sumber internet, mempertahankan kenikmatan itu tidak mudah ya, faktor internal, kebiasaan ya. Karena kalau kita melakukan sesuatu itu sudah sering, nah kenikmatannya itu berkurang ya, karena sudah terbiasa ya. Dua, ekspektasi atau harapan ya. Jadi kita itu jangan berharap yang tinggi-tinggi, kita itu berharap yang rendah aja. Jadi kalau ternyata harapannya itu lebih tinggi, kenyataannya itu lebih tinggi ya dari yang kita harapkan, tuh biasanya kita senang ya. Itu sebagai bonus ya. Nomor 3, keadaan mental. Jika kita sedang sakit secara fisik ataupun sakit mental seperti stres, cemas atau depresi, maka kita akan lebih sulit untuk merasakan kenikmatan ya. Betul ya, kita lebih sulit ya merasakan kenikmatan ya kalau kita lagi pusing gitu ya. Apalagi sudah pusing dicampur stres ya, bagaimana mau nikmat ya. Nah, habis itu kalau faktor eksternalnya itu lingkungan. Nah, ini jelas ya. Oh, lingkungannya berisik, bagaimana kita mau senang ya, atau lingkungannya itu bau gitu ya, bau sampah dan lain-lainnya, kotor. Nomor 2, orang lain. Jika orang lain di sekitar kita tidak bahagia, maka hal ini dapat mempengaruhi kebahagiaan kita dan membuat kita lebih sulit untuk merasakan kenikmatan. Nah, ini biasanya dengan saudara ya atau tetangga ya. Nah, ya itulah biasa drama-drama yang ada di tetangga ya. Nah, syukurnya saya punya tetangga yang relatif baik ya, yang tahu diri lah ya, seperti itulah ya. Nah, kalau misalnya memang faktor orang lain ini tetangga itu kurang baik ya, itu coba bagaimana supaya memperbaiki, atau kalau sudah nggak bisa ya mungkin ada opsi untuk pindah aja ya, daripada punya tetangga yang toksik ya gitu ya. Namun ada beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk mempertahankan kenikmatan. Nomor 1, bersyukur. Oh, jelas ya, bersyukur pada Tuhan. Fokus pada hal-hal positif yang kita miliki dalam hidup ya. 2, menjaga kesehatan fisik dan mental. Ya jelas ya, kalau kita sehat fisik dan mental itu kita bahagia ya, berdoa dan bertakwa pada Tuhan sesuai kepercayaan kita masing-masing. 3, membangun hubungan yang positif ya, habiskan waktu bersama orang-orang yang membuat kita bahagia ya, jelas ini ya. Kita main dengan anak ya, dengan pasangan, jalan bareng gitu ya, bahagia ya. Terus perlu diingat bahwa kenikmatan bukanlah sesuatu yang permanen. Ada kalanya kita akan merasakan kebahagiaan dan ada kalanya kita merasakan kesedihan, jelas ya. Jadi kita harus belajar untuk menghargai semua momen dalam hidup, baik yang positif maupun yang negatif. Jadi itu nggak mungkin ya selamanya itu kita lancar ya hidupnya ya. Demikian juga nggak mungkin juga kita susah terus, pasti ada momennya ya. Kadang bahagia, kadang kurang bahagia. Nah, yang terpenting tentunya ingat pada pencipta kita ya, yaitu Tuhan yang Maha Kuasa ya. Nah, itu menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya sesuai dengan agama dan percayaan masing-masing. Mudah-mudahan hubungan kita dengan keluarga dan pasangan dalam keadaan baik ya, entah itu masih utuh atau bercerai ya. Walaupun bercerai itu tidak berkelahi, bisa support anak itu, bahkan mungkin kalau syukur-syukur bisa rujuk ya, itu bagus sekali ya, sesuai dengan agama ya. Dan kita juga bisa merasakan kenikmatan ya hidup di dunia ini, dan juga tentunya kenikmatan setelah kita meninggal ya. Nah, jadi kalau saya sih termasuk yang percaya ya, setelah meninggal itu entah kita ke surga, neraka, atau ke dunia yang mana gitu. Kita kalau di dunia ini baik, kita nanti akan bertemu dengan makhluk-makhluk yang baik juga ya, amin. Nah, jika video ini bermanfaat, mohon tekan tombol like, subscribe, dan berikan komentar positif ya. Makasih semuanya yang mau nonton, dukung terus channel resmi yang hanya ada di YouTube, yaitu @kalah secara aman. Nah, terima kasih semuanya ya, Tuhan memberkati, amin.